Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama-nama kelompok: Adolfin Jenolaka, Afti Amelu, Aminadab Tamonob, Yersia Asakan. Teman-teman, di sini kami akan membahas tentang revolusi atau puncak perubahan sosial dan keselarasan sosial atau esensi perubahan sejarah. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bersama di sini ada pengertian revolusi. Revolusi merupakan wujud perubahan sosial paling spektakuler yang mencakup perpecahan mendasar dalam proses historis, pembentukan ulang masyarakat dari dalam, dan pembentukan ulang manusia. Teman-teman, di sini ada dua teori dasar model revolusi. Yang pertama, model ledakan, yang berarti revolusi berasal dari bawah sebagai akibat dari akumulasi, ketegangan, keluhan, ketidakpuasan yang melebihi batas tertentu. Yang kedua, model persengkokolan. Revolusi bisa dilihat sebagai ciptaan seseorang, namun bukan massa melainkan agitator luar yang mendukung massa untuk bertindak revolusioner. Di sini menurut para ahli teori revolusi oleh Sokorin sebagai contoh pendekatan tindakan dalam 5 bidang perubahan antara lain. Yang pertama, transformasi atau reaksi terhadap ucapan. Yang kedua, penyelewengan atau reaksi terhadap kepemilikan. Yang ketiga, penyelewengan reaksi terhadap tugas. Yang keempat, penyelewengan reaksi terhadap kekuasaan. Dan yang kelima, bawahan atau reaksi terhadap agama, moral, estetika, dan perilaku lainnya. Nah, teman-teman, di sini ada teori aliran psikologi. Aliran yang mengabaikan tindakan refleks atau naluriah dasar dan beralih ke bidang orientasi sikap dan motivasi. Teori ini berakal dari akal sehat. Yang berikut menurut teori struktural, memusatkan perhatian pada tingkat struktur makro dengan mengabaikan faktor psikologi. Teori ini ditunda berat sebelah dan mengabaikan psikologi individu. Kedaulatan ganda merupakan masalah mendasar situasi revolusioner yang muncul bila adanya penantang nyata yang meningkatkan tuntutan mengontrol dari pemerintahan. Penantang tersebut mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat, baik materi maupun dukungan politik. Kontrol pemerintahan tidak mampu melawan gerakan pemberontakan. Selain itu, derajat pengalihan kekuasaan sebagai akibat tindakan revolusioner tergantung kepada kekuasaan dan kekakuan, keluasan dan kekakuan perpecahan antara penguasa dan oposisi. Cakupan koalisi penguasa dan oposisi menjelang selama revolusi. Seberapa besar kontrol oposisi terhadap alat kekuasaan negara. Penentuan batas ketidaktahuan dalam situasi revolusi. Mengenai pecahnya revolusi. Terkait kondisi ini, ada kekuatan yang menyebabkan pecahnya revolusi yang mencakup tindakan manusia, motivasi, tujuan, emosi, dan lain-lain yang kita tidak tahu kapan dan di mana akan muncul. Mengenai kemampuan mobilisasi kekuatan revolusioner. Kemampuan seorang pemimpin untuk memobilisasi massa untuk melakukan tindakan revolusioner, di mana kemampuan ini sebagian besar merupakan rahasia genetik sehingga tentu saja kemudian sulit untuk diprediksi. Walaupun revolusi terdiri dari proses dan tahapan-tahapan yang mungkin teratur, namun kenyataannya bagian-bagian dari proses tersebut merupakan kombinasi hal-hal yang unik dan melahirkan fenomena yang sama sekali dan tidak dapat diprediksi dengan teori yang ada. Teman-teman, di sini kita masuk dalam poin kedua, keselarasan sosial atau esensi perubahan sejarah. Ada dua bentuk
ada dua bentuk keberadaan sosial, yaitu secara potensial dan secara aktual. Jika dilihat secara potensial, maka kita berbicara tentang kecenderungan bawahan kuman atau benih, masa depan, kapasitas, kemampuan, kekuatan, dan sebagainya. Secara aktual, jika kita berbicara tentang proses transformasi, perkembangan perilaku, aktivitas, dan sebagainya. Teman-teman, di sini ada 3 dinamika struktur. Yang pertama, kelembaman dalam arti ada lebih banyak kemungkinan bahwa pelaksanaan fungsi struktur akan berlanjut dengan cara yang sama ketimbang berbentuk perubahan radikal. Yang kedua, teman-teman, prinsip momentum dalam arti bisa satu fase atau tahap operasi tertentu tercapai, lebih besar kemungkinan diteruskan ke fase berikutnya ketimbang berhenti atau mundur. Ketiga, tindakan mempunyai ukuran otonomi, mempunyai kebebasan relatif dalam hubungan sosial dinamis di mana tindakan itu terlihat. Teman-teman, di sini ada 3 rangkaian hubungan potensialitas dan aktualitas. Yaitu yang pertama, perluasan struktur dalam operasi, yang kedua, mobilisasi dalam tindakan, yang ketiga, proses sintesis keagenan dalam praksis. Di sini ada 2 jenis lingkungan. Yang pertama, intuitif, yakni lingkungan alam atau kurangnya kesadaran. Yang kedua, memiliki kesamaan yang mencolok karena manusia adalah makhluk berkebutuhan jasmani, hidup dalam ruang dan waktu, memanfaatkan sumber daya alam, memengaruhi kondisi alam dan sebagainya. Maka alam adalah tempat kehidupan sosial yang berlangsung karena alam itu adalah lingkungan utama yang diperlukan kehidupan sosial. Lingkungan alam dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu pertama, kondisi alam eksternal, tempat agen dan struktur bertindak dan beroperasi. Yang kedua, sebagai kondisi internal, yakni ciri-ciri individual yang menjadi substratum masyarakat. Teman-teman, di sini ada 3 konsep untuk memahami dinamika sosial. Yang pertama, pelaksanaan fungsi meliputi semua yang terjadi dalam masyarakat pada waktu tertentu. Yang kedua, perubahan sosial melukiskan transformasi masyarakat tunggal dari satu keadaan terdahulu ke keadaan berikutnya. Yang ketiga, proses historis mengacu pada urutan transformasi diri masyarakat yang berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Masyarakat tidak berada dalam kekosongan atau vakum, tetapi berada dalam lingkungan, yaitu lingkungan alam dan kesadaran. Alam dan kesadaran berhubungan timbal balik dengan masyarakat untuk membentuk dan dibentuk pada waktu bersamaan. Sekian dan terima kasih.